guys, ketemu lagi di channel HR Milenial. Nah, hari ini viral ya, banyak teman-teman HR khususnya itu mencari informasi terkait update cuti bersama dan libur Lebaran atau Idul Fitri tahun 2022, di mana dari SKB 3 Menteri sebelumnya itu memberikan sebuah edaran ya dari keputusan 3 Menteri terkait libur nasional dan cuti bersama tahun 2022 yang tadinya itu tidak ada cuti bersama sama sekali atau hanya libur nasional terkait Lebaran yaitu tanggal 2 dan 3. Nah, kemarin Presiden Joko Widodo itu memberikan sebuah pengumuman ya bahwa untuk cuti bersama tahun ini itu ada tambahan ya atau ada revisi dari yang tadinya nggak ada, terus ada mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 6. Nah, hari ini kemudian banyak teman-teman HR yang mencari ya SKB 3 Menteri yang terbaru atau update-annya yang merevisi dari SKB 3 Menteri sebelumnya, dan sudah keluar edarannya terkait cuti bersama tahun 2022 yaitu mulai tanggal 29, tanggal 4, 5, dan tanggal 6. Jadi ada 4 hari cuti bersama. Nah, kemudian banyak teman-teman yang bertanya nih, cuti bersama itu maksudnya seperti apa? Terus ketentuannya bagaimana? Dan apakah boleh perusahaan tidak menerapkan hal tersebut atau seperti apa? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait cuti bersama tersebut gitu. Jadi terkait cuti bersama yang sudah ditetapkan oleh keputusan dari SKB, surat keputusan bersama dari 3 Menteri. Oke teman-teman, pertama ya, bahwa cuti bersama itu adalah cuti yang bersifat boleh dipakai, bukan boleh dipakai ya, tapi boleh diterapkan, boleh juga tidak gitu. Jadi terkait cuti bersama tanggal 29, tanggal 29, tanggal 4, 5, dan tanggal 6 tersebut boleh perusahaan menetapkan cuti bersama bagi karyawannya. Nah, cuti bersama ini kemudian diberikan kepada siapa? Tentunya kepada karyawan ya, karyawan yang sudah memiliki cuti teman-teman. Jadi cuti bersama ini boleh diterapkan bagi perusahaan yang kemudian kepada karyawannya sudah memiliki cuti. Artinya cuti bersama ini itu mengambil cuti tahunan karyawan. Nah, ini normalnya seperti itu. Tapi boleh nggak kemudian perusahaan menerapkan cuti bersama ini tanpa mengurangi hak cuti tahunan karyawan? Itu boleh banget. Dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh karyawan ya. Kalau perusahaan berbaik hati untuk kemudian tidak mengurangi cuti tahunan dengan menetapkan atau menerapkan cuti bersama ini, yaitu sangat bagus. Jadi pasti karyawan pun akan senang gitu. Ya, jadi boleh aja gitu perusahaan kemudian menetapkan atau menerapkan cuti bersama ini tanpa mengurangi cuti tahunan karyawan. Nah, lantas bagaimana kemudian dengan perusahaan yang tidak menetapkan cuti bersama sebagai ya cuti bersama atau libur gitu pasca Lebaran maupun sebelum Lebaran? Itu juga boleh karena sifatnya adalah kebijakan. Ini sifatnya bukan mengikat sebagai sebuah hukum ya, tapi boleh dipakai oleh perusahaan, boleh menerapkan hal tersebut untuk kemudian menetapkan tanggal 29, tanggal 4, 5, dan 6 sebagai hari libur atau cuti bersama karyawan dengan mengurangi cuti tahunan atau tidak mengurangi cuti tahunan. Itu nggak masalah gitu. Jadi karyawan juga tidak bisa memaksa ya perusahaan untuk harus menetapkan cuti bersama tersebut karena ini bersifat opsional atau pilihan. Jadi kalau misalkan perusahaan mau menerapkan, itu bagus banget. Menerapkan dengan mengurangi jatah cuti cuti karyawan, cuti tahunan karyawan itu juga boleh. Yang lebih bagus lagi menerapkan tanpa mengurangi jatah cuti karyawan. Nah, seandainya perusahaan menerapkan terus mengurangi jatah cuti karyawan, lantas bagaimana dengan karyawan yang belum memiliki cuti? Nah, ini jadi dilematis juga ya. Jadi mungkin pertanyaan bagi banyak karyawan yang kan saya belum setahun belum punya cuti, terus gimana dong? Apa saat harus tetap masuk atau libur? Nah, ini pun tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Intinya adalah bahwa ini adalah cuti yang bersifat opsional. Seandainya diterapkan, itu boleh perusahaan
memotong hak cuti tahunan karyawan, boleh juga itu sebagai kebijakan karyawan atau kebijakan perusahaan, atau merupakan sebuah kebaikan lah perusahaan kepada karyawan. Bagaimana dengan perusahaan yang menerapkan cuti bersama tadi dengan memotong cuti tahunan karyawan? Lantas bagaimana dengan karyawan yang belum memiliki cuti tahunan? Ya, artinya belum bekerja 12 bulan sehingga dia belum memiliki cuti. Nah, ini tergantung kebijakan perusahaan. Biasanya sih bisa aja karyawan itu tetap masuk ya, itu boleh. Jadi karyawan itu masuk tetap bekerja sebagaimana normalnya karena dia belum memiliki cuti, karena itu cuti bersama ya, maka kewajiban bagi karyawan untuk masuk bekerja. Atau boleh juga kemudian perusahaan menerapkan kebijakan, jadi bagi karyawan yang belum memiliki cuti lantas kemudian dia ikut cuti bersama atau tidak hadir bekerja ketika cuti bersama tersebut diterapkan, maka bisa aja mungkin digantikan dengan hari yang lain. Misalnya kalau misalkan perusahaan itu menetapkan 5 hari kerja dalam seminggu, kemudian hari Sabtu Minggu libur, maka bagi karyawan yang belum memiliki cuti tahunan, karena ketika cuti bersama itu dilaksanakan dan mengurangi cuti tahunan karyawan sudah memiliki cuti, jadi buat karyawan yang belum memiliki cuti itu bisa digantikan di hari yang lain. Misalnya hari Sabtu masuk selama 4 kali atau 4 hari ya, atau hari Minggu gitu, sehingga menggantikan dari cuti bersama yang 4 hari tadi, tanggal 29, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 6. Jadi seperti itu. Jadi opsinya tadi bisa diterapkan. Nah, ada nggak dasar hukumnya ketika cuti bersama itu mengurangi cuti tahunan? Itu ada ya teman-teman ya, ada di surat edaran menteri. Jadi akan saya bacakan surat edarannya. Nah, teman bisa lihat di sini. Oke, jadi ini ya surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi nomor surat edaran 302 bulan 12 tahun 2010 tentang pelaksanaan cuti bersama di sektor swasta. Jadi di poin pertama ini menyatakan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, jadi poin ini menegaskan bahwa cuti bersama itu merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan karyawan. Nah, ini update SKB 3 Menteri yang terbaru yang merevisi SKB 3 Menteri sebelumnya terkait libur nasional dan cuti bersama tahun 2022. Teman bisa baca sendiri ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause aja. Nah, ini ada lampirannya juga di belakang. Jadi ada tambahan ya terkait cuti bersama tahun 2022. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Bagaimana di perusahaan kalian? Apakah perusahaan menetapkan kebijakan cuti bersama tersebut, kemudian mengurangi cuti tahunan, atau memberikan sebuah kebijakan atau kebaikan menerapkan cuti bersama tersebut dan tidak mengurangi cuti tahunan? Silahkan bisa share di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait dunia kerja, terkait karir, atau terkait undang-undang ketenagakerjaan, atau terkait HR, silahkan bisa komen di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.